Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview booklet yang telah dibuat mengenai pengenalan Microsoft Word 2016. Oke, mulai dari pengertian Microsoft Office. Itu aplikasi yang bisa untuk membuat dokumen, surat, naskah buku, artikel, atau materi lainnya. Dia untuk mengedit dan mengolah tulisan, dan terdapat beberapa tab dalam Microsoft Word yang bisa dilihat pada bookletnya. Langsung saja. Ini adalah tampilan Microsoft Word. Namun di sini saya memakai Microsoft Word 2019. Mulai dari menu Home, untuk sub group clipboard sampai dengan paragraph itu bisa dicoba sendiri. Saya akan menjelaskan yang bagian styles editing. KKN KM ML KKD. Nah, untuk bagian styles kita bisa milih style yang kita mau, dan ini akan sangat membantu ketika kita ingin menggunakan daftar isi otomatis. Find itu untuk menemukan kata, misalnya dalam dokumen yang isinya cukup tebal, misalnya kita ingin mencari kata UGM. Nah, ini langsung di blok kata. Lalu kita ingin mereplace, misalnya kita ingin ganti UGM menjadi Universitas Gadjah Mada. Nah, ini akan berganti kata UGM menjadi Universitas Gadjah Mada. Dan insert, yang bisa dibahas adalah shape. Tinggal memilih ingin shape yang mana. Selanjutnya icon. Kita bisa memilih yang disediakan oleh Microsoft. Kita ingin memakai gedung insert. Seperti itu. Kita coba lagi smart art. Ini sangat membantu menggunakan sesuai dengan keperluan. Seperti itu. Header digunakan. Ini penomoran otomatis. Ya, kita mau memakai nomornya di bagian mana, misalnya di bagian sini. Akan keluar, dan misalnya kita pakai kertas yang baru, dua, seperti itu. Bedanya untuk footer itu di bagian bawah, dan page number itu untuk mengatur kita mau nomor yang mana. Oke, selanjutnya di bagian draw. Ya, bagian draw ini sebenarnya cuma ada di Word 2019, tapi saya akan mendemokan. Misalnya memakai ini untuk menulis sesuatu, atau misalnya ada dokumen bapak-bapak itu tidak berkesempatan untuk tanda tangan, bisa langsung tanda tangan di dokumennya. Ini tanda tangan saya. Desain. Di tab desain ini sebenarnya adalah hal yang bisa bapak-bapak pertama kali gunakan. Ini akan menentukan tema dari dokumen kita itu mau seperti apa. Warnanya bisa diubah-ubah, ya bisa diubah-ubah juga, efeknya bagaimana, paragrafnya mau bagaimana. Ini watermark. Nah, misalnya ada suatu dokumen yang
bapak-bapak tidak ingin ada orang yang mengkopinya, bisa pakai ini. Nah, selanjutnya ini untuk menentukan warna dari lembar kerja bapak-bapak, dan page border ini bisa digunakan untuk menentukan lapisan luar, garis luar dari misalnya ini saya ingin menggunakan ada garis pembatas di luar. Oke. Selanjutnya di bagian layout ini digunakan untuk menentukan lembar kerja kita. Saya menggunakan page setup. Lalu ini ada margin, paper, pilih paper, dan ini A4. F4 itu biasanya memakai legal. Tapi kita di sini kita kembalikan ke A4 lagi. Ini oke. Saya misalnya kita kembali lagi ke page setup. Misalnya ingin membuat ini menjadi landscape. Kertasnya menjadi landscape. Nah, seperti itu. Atau bisa di orientation ini. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan cara membuat grafik di Word. Ini data yang saya ambil dari kecamatan naik nol dalam angka. Pertama kita bisa memilih chart atau grafik yang kita inginkan, dan untuk jenis data seperti ini kita bisa menggunakan grafik ini batang, dan kita bisa ganti nama desa di sini. Kita pakai untuk kategori bagian sini. Untuk laki-laki kita pakai di untuk seri 1, dan jangan lupa mengganti namanya laki-laki. Perempuan, lalu kita copy juga. Yang terakhir ini opsional, kalau ingin menggunakan total kita bisa juga. Lalu kita kopikan data total dari jumlah perempuan dan laki-laki di series ketiga. Lalu kita oke, sudah. Kita juga bisa menggantinya, mengganti bentuk grafik kita di bagian desain sini paling kanan. Tinggal sesuaikan saja mau pilih yang mana, atau ingin mengganti warnanya tinggal dipilih saja. Dan ini jangan lupa mengganti judul dari grafik tersebut. Jumlah warga kecamatan Aikmal per desa, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana cara menggunakan tabulasi. Nah, jika bapak-bapak masih mengatur tabulasi secara manual seperti ini, spasi terus, ada cara yang lebih mudah. Pertama kita bisa memblok semuanya dulu. Kalau kita bikin tabulasi yaitu di bagian penggaris ini, kita mau di sini kita bikin sebebas-bebasnya dulu. Nah, kita gunakan tab yang ada di keyboard. Tab seperti itu. Lalu di bagian bawah, jika kita space terus, kita bisa menggunakan tabulasi, kita arahkan misalnya ke sini, lalu kita tab. Tab lagi.
juga. Kita bisa mengecilkannya dulu supaya masuk semua, atau kita bisa menarik ini. Ini nama saya Arafadin Putra. Karena ini tidak simetris, kita bisa tarik. Oke. Selanjutnya saya akan demokan bagaimana caranya untuk membuat daftar isi otomatis. Pertama, kita harus memastikan dulu kita telah membuat ini page numbernya, penomoran halamannya. Kita bisa filter, lalu kita pilih KKN UGM. Oke. Selanjutnya kita harus membuat satu lembar kerja untuk daftar isi. Blok di sini. Oke. Selanjutnya adalah daripada kita membuat manual seperti 1 tujuan, 2 prinsip kerja. Kita bikin titik-titik-titik kok. 1 titik-titik-titik 2. Itu akan merepotkan. Maka kita bisa memulai dengan membuat daftar isi otomatis. Pertama, kita membuat styles untuk tiap-tiap subbab yang ada di dokumen. Ini pertama tujuan, kita bisa blok dulu, lalu memakai styles heading 1. Ini heading 1 semuanya kita buat heading 1. Kesimpulan heading 1. Referensi heading 1. Nah, selanjutnya kita bisa beri nomor. Satu tujuan. Ini 2. Ini 3. 4. Ini 5. Nah, untuk memudahkan, kita bisa langsung dari awal membuat stylesnya agar tidak perlu membuat styles di akhir. Daftar isi juga kita buat heading 1 agar bisa masuk ke dalam daftar isi otomatis. Untuk membuat daftar isi otomatis, kita bisa ke reference, table of content, custom table of content, option, lalu kita membuat heading 1 itu tulisannya 1 dan yang lain dikosongkan. Ingat ini sangat penting, yang lain dikosongkan. Oke, daftar isi otomatis telah dibuat. Kita bisa mengganti fontnya. Oke, demikian demo pengenalan Office dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan cek terus YouTube dari Mosaic Akmal dan bisa di follow sosial media KKN Mosaic Akmal. Terima kasih.